Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada halaman 106 pada bab baru dengan judul As-Siqatu Al-Kadzibatu. Kita tetap pada kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usra. As-Siqatu itu adalah percaya, Al-Kadzibatu yang dusta, yang palsu. Optimisme yang palsu. Kepercayaan yang tidak sejati, yang patut diragukan. Wa minal fitani, di antara fitnah, allati bulina, yang kita diuji, dicoba biha dengan fitnah tadi, adalah at-tahawunu, adalah menganggap gampang atau bersikap sembrono, ya, fil muhafadati alal mar'ati, dalam menjaga perempuan. Fabainana, di antara kita, kasirun, ada orang banyak, minar rijali, dari laki-laki, ka'annahu, seolah-olah dia, kasir tadi, orang banyak tadi, ya'taqidu, meyakini, fi jasmin, dalam kemantapan kotiin yang pasti, ya. Anna ahlahu, meyakini, jadi maf'ul dari ya'taqidu, anna ahlahu, anna ini, bahwa keluarganya atau istrinya, fi ismatin, ya, bahwa keluarganya itu sudah berada dalam penjagaan kamilatin yang sempurna. Tatahassanu biha, tatahassanu, yang membentengi ismat, yang terbentengi perempuan tadi, ahluhu tadi, biha, dengan benteng ismah ini tadi, biha dengan ismah tadi. Tahassunan, dengan benteng, laisa, yang tidak mungkin, laisa fistito'ati mahlukin, yang tidak mungkin dalam kemampuan makhluk, ayyan kuda, untuk menembus ilaiha, pada ismah tadi, minhu, darinya, ya. Jadi ada banyak orang, banyak laki-laki yang dia sudah yakin betul bahwa keluarganya sudah terjaga, sudah aman lah, tidak mungkin melakukan maksiat, tidak mungkin diganggu, dan seterusnya, sudah aman, sehingga mereka kemudian dalam keseharian bersikap sembrono. Sembrono itu maksudnya gimana? Ya, membiarkan anaknya, istrinya bergaul dengan laki-laki yang lain, gitu kan. Membiarkan mereka kemudian, ya, kalau cuma sekedar makan kok, dengan makan siang ya tidak masalah lah. Kemudian apalah, ada terjadi ikhtilat, kemudian terjadi komunikasi antara anak-anak perempuannya, istri-istrinya dengan laki-laki yang lain, dan itu dianggap aman kok, bujuku itu wong apik, dan seterusnya, kan. Banyak yang seperti itu, dengan menganggap bahwa mereka itu sudah terbentengi dengan benteng yang tidak mungkin ditembus oleh siapapun, gitu kan. Wa ana usammi, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Mali mengatakan, wa ana, dan aku, usammi, memberi nama hada, sikap seperti ini, taufilan, sebagai sikap sembrono, wala ubali, dan aku tidak peduli. Jadi ini sama dengan cuek aja wis, meneketehe ini, ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya la ismata li rajulin, tidak ada penjagaan bagi seorang laki-laki, wala limratin, dan bagi perempuan, illa bil bu'di, kecuali dengan menjauh, an madhanir raibi, dari tempat-tempat yang rawan untuk dicurigai. Naam, iya memang, ya, iya maksudnya memang seperti itu tadi, seperti penjelasan di atas, ya. Saya la amtari, tidak ragu, fi ghaflatiman, terkait kelalaian atau kesembronoan seseorang, ya takidu, yang meyakini orang itu, fi ahli, pada keluarganya, pada wanita-wanitanya, tilkal aqidah, dengan keyakinan as-sadijata, yang yang sederhana itu, yang simple tadi, kan begitu sederhananya dia. Oh, gampang, bujuku aman kok, gak kirane selingkuh, gak kirane ini dan seterusnya. Wong apik kok, alumni pondok kok, dan seterusnya. Anak kiai kok, dan seterusnya. Walau kana lana,
andaikan ada bagi kita, anak kita, untuk meyakini fimro'atin terhadap perempuan, hadhil akidata dengan keyakinan seperti ini, kalaulah kita boleh percaya penuh terhadap wanita dengan model kepercayaan seperti ini, lakanat, maka pastinya hadhil mar'atu, wanita yang patut dipercaya ini adalah iku ayyah wahidatin, salah satu min nisa'i sayyidil wujudi, dari para istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rungokno, dengarkan, katanya yang ngarang kitab ini asik ini. Kalau memang kita boleh untuk percaya 100% pada perempuan, ya, dan kita sudah tidak punya pikiran jelek pada perempuan sama sekali, maka yang harusnya bisa dipercaya itu adalah salah satu istri Nabi, para istri Nabi itu, bukan istri kamu gitu loh, bukan anak kita yang bisa dipercaya. Harusnya yang paling bisa dipercaya dengan kepercayaan yang seperti tadi, bahwa dia akan terjaga dan seterusnya, itu adalah para istri Nabi. Fa'innahu, karena sesungguhnya istri-istri Nabi, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, afdalu nisa'i hadhil ummah, adalah wanita terbaik dari umat ini, allati hiya, yang mereka khairu ummatin, adalah umat terbaik ukhrijat linnasi, yang dimunculkan untuk manusia. Wa ma'dzalik, pun demikian, meskipun mereka itu adalah afdal nisa'i hadhil ummah, adzabahunna rabbuhunna, mereka dididik oleh Tuhan mereka, bima adzabahun nabi, dengan dengan apa yang telah Tuhan didikkan kepada mereka. Wahal yang tadirul qari'u, apakah pembaca masih menunggu adaban, etika atau pengarahan, fauqa ayyakula, melebihi apa yang difirmankan Allah lahunna, kepada istri-istri Nabi, ayyakula lahunna rabbuhunna, apa yang difirmankan Tuhan mereka kepada para istri Nabi di kitabihi, dalam kitabnya, ya nisa an-nabi, wahai para nanti, wahai para istri Nabi, ya. Dan juga tidak boleh wahai para istri-istri Nabi, itu kan istri-istri itu sudah parah, itu jadinya kayak kibran, keperucut ya, sorry Gib ya. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, atau wahai para istri Nabi, lastunna, kalian itu bukan ka'ahadin, tidak sama seperti salah seorang minan nisa'i, dari wanita yang lain. Kamu itu beda dengan wanita-wanita yang lain. Ini taqwa jika kalian bertakwa, ya. Fala takhdokna, maka janganlah kamu melirihkan bil qauli, ucapan kamu. Kalau kamu berkomunikasi dengan cowok, kamu jangan diri. Oh, dengan saya loh. Boleh jorok bahasa Gus Pak, kudu sing tegas, kudu sing perlu kasar wong lanang, wong wedok nang wong lanang. Napa ya, karena ini fala takhdokna bil qauli, jangan mendayu-dayu kalau berkomunikasi dengan cowok, ya. Fayat ma'alladhi, kalau kamu mendayu-dayu, ngomong dengan lirih, dengan suara, apalagi misal terkesan manja dan seterusnya, fayat ma'alladhi, maka orang-orang alladhi fi qalbihi maradun, yang dalam hatinya ada penyakit, akan berharap, akan mikir aneh-aneh nantinya, ya. Akan berkeinginan, akan duwe rasa nang golek ngomong manja dasarnya. Wa qulna qaulan karim wa ma'rufa, dan ucapkanlah kata-kata yang ma'ruf. Ini perintah untuk istri-istri Nabi, ya. Jangan kehilangan konteks dulu. Ini ya nisa'an Nabi. Jadi ayat ini nanti adalah konteksnya adalah perintah ke istri Nabi. Wa qarna, dan menetaplah kalian fi buyutikunna, di rumah kalian. Wahai istri Nabi, kamu menetap di rumah, jangan keluyuran. Wala tabarrajna, dan janganlah berperilaku atau berhias tabarrujal jahiliyatil ula, seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah di masa awal. Wa aqimnas shalah, dirikan salat, wa atinaz zakat, bayar zakat, wa ati'nallaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ini innama yuridu, kenapa kok kemudian Allah menyuruh kamu, ya, ini ya, fala tahdhna bil qaul, ya, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna wa aqimnas shalah, innama yuridullahu, sesungguhnya Allah menghendaki, liyuthiba, agar menghilangkan ankum, dari kalian semua, ar-rijsa, najis, ahlal baiti, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, ini kemudian ada persoalan. Persoalannya adalah, kalau tadi kan domirnya adalah waqorna, muannas semua kan, jamak muannas. Kemudian di sini
Kenapa kok Allah memerintahkan para istri-istri Nabi untuk melakukan ini? Sesungguhnya Allah itu tujuannya adalah untuk membuat mereka bersih. Nah, merekanya di sini pakai dhamir jamak mudzakkar. Nah, dan ayat ini nun sewu inilah yang kemudian dijadikan legitimasi dalil oleh orang-orang ahlul bait, orang-orang yang menganggap mereka adalah keturunan Nabi, bahwa mereka itu suci. Kenapa? Sesungguhnya Allah menghendaki agar kalian semua bersih dari najis, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Lalu kemudian mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah orang suci dan seterusnya. Menurut saya itu kehilangan konteks ya. Di samping ini ya, bahwa ahlul bait ini masih khilaf. Ada khilaf di antara ulama. Kenapa? Karena kalau melihat konteks dari ayat ini, teman kan sudah baca tadi, berarti kan yang dinamakan ahlul bait itu kan ya nisa'an Nabi ini kan. Nah, karena ini konteksnya gitu. Tapi kemudian banyak ulama juga, banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa ini bersifat umum, ahlul bait ini tidak hanya untuk ya nisa'an Nabi, karena domirnya di sini bukan unnah gitu ya. Cuma konteksnya begini. Jangan kemudian dipenggal ayat ini dari sini ya, dari sini saja sampai ke sini. Kemudian mengklaim bahwa Habib itu suci. Habib atau Syarif ya. Saya tidak ada kebencian pada siapapun, enggak ya. Mau Habib, mau Syarif, mau siapa, kemudian mengklaim suci, itu menurut saya tidak benar. Kenapa? Secara mutlak ya, secara mutlak. Kenapa? Karena harus ada konteks di awalnya. Apa? Kamu kalau ingin suci, kamu itu tadi. Kenapa kok Tuhan memberlakukan kamu jangan ngomong dengan kata-kata yang lemah lembut, manja pada cowok-cowok. Kamu harus menetap di rumahmu, dirikan sholat, bayar zakat, taat pada Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu aku perintahkan agar kalian suci. Paham ya? Sehingga kalau kemudian ada orang mengaku Habib, Syarif, keturunan Nabi, tapi dia tidak sholat, tidak bayar zakat, tidak taat Allah dan Rasulnya, keluyuran, buka aurat dan seterusnya, mendem, zino, ya tidak bisa suci gitu loh. Sudah kehilangan konteks. Sama dengan begini, saya bilang sama anak saya, nak, kamu kalau kamu itu ya bangun tidur langsung sikat gigi, habis itu mandi pakai sabun, pakai sampo, kemudian habis itu berpakaian yang sudah dicuci, sudah pakai multo, sudah wangi, kemudian pakai wangi-wangi. Demikian itu nak, aku menyuruh demikian itu nak, agar kamu itu menjadi suci dan menjadi bersih dan wangi. Lalu sama anak saya dipenggal. Kalimat itu diambil yang bagian belakang saja. Katanya anak saya itu katanya ayah saya itu orang bersih dan orang wangi. Tapi dia tidak mau mandi, nggak mau sikat gigi, dan itu kan orang goblok, orang tolol. Makanya menurut saya, kalau ada ahlul bait yang memang betul-betul ahlul bait, mau Habib mau Syarif, kok dia menjalankan syariat Allah, kemudian mengikuti aturan, apalagi melakukan ibadah-ibadah sunnah sosialnya bagus, itu suci. Saya setuju itu orang mulia. Tapi nuzul mendem, wes tidak usah, nggak ada suci-sucinya, karena sudah kehilangan konteks dari ayatnya ini tadi. Tidak ada, Nabi itu adalah turun untuk memberlakukan syariat. Lah kok kemudian ada orang ujuk-ujuk ngaku sebagai cucu Nabi dan sebagainya keturunan, kemudian mengobrak-abrik syariatnya Nabi, itu kan kurang ajar gitu loh. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah berfirman aidan fihinna terkait istri-istri Nabi fil kitabil majid dalam Al-Qur'an yang agung. Wa idza sa'altumuhunna, jika kalian meminta kepada istri Nabi mataan satu harta, fas'aluhunna, maka mintalah kepada mereka miwarai hijabin, dari balik satir. Dari belakang tabir. Dalikum, yang demikian itu atharu, lebih suci, likulubikum, lebih bersih, likulubikum pada hati kalian, wa kulubihina, dan hati istri-istri Nabi. Nah, ini juga ada konteksnya begini kan, ada di surat Al-Ahzab ya, kalau tidak salah ayat 53. Jadi ini agak panjang, tidak apa-apa mungkin ya, saya tambahi ayatnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa, sebentar saya carikan dulu ya biar pas ya. Ini Al-Ahzab 53 ya. Kita cari. Ini konteksnya. Tadi kan ada ini ya. Di mana ini?
Tak keluar. Oke. Ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kalian masuk ke rumah nabi. Ya. Illa yu'dana lakum ila ta'amin, kecuali kalian diizinkan untuk ikut kecuali ketika kamu diizinkan untuk makan, ya, untuk ikut makan ghairu nadhirina inahu, tanpa menunggu waktu masak makanannya. Walakin idza du'itum, tapi jika kalian diundang makan maksudnya, ya, fadkhulu, maka masuklah ke rumah Nabi. Fa idza ta'imtum, jika kamu sudah selesai makan, fantasilu, segera buyar. Jangan wala musta'nisina li hadis, jangan kemudian memperpanjang percakapan si jagongan di ono mari dahar di dalam Nabi si jagongan. Kakak Anda inna dzalikum, sesungguhnya hal itu karena yudin Nabi, itu menyakiti Nabi. Cuma fayastahyi minkum, cuma Nabi itu malu dari kalian, untuk mengusir kalian mari mangan. Ya, etikanya. Makanya kalau sowan ke yai ke guru itu, ya sudah, kepentingannya apa, kalau habis dikasih makan segera pamit. Kalau sudah kepentingannya selesai, ya sudah segera pamit, jangan lama-lama. Allah la yastahi minal haq, tapi Allah tidak malu untuk menjelaskan yang kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna, jika kalian meminta kepada istri-istri Nabi mataan, satu harta, satu benda, fas'aluhunna min wara'i hijab, dan seterusnya ini, ya. Nah, itu konteksnya, ya. Wa adunnul qari, aku mengira bahwa pembaca la yaf'ala fahmi makna qouli ta'ala, tidak samar lagi pada pemahamannya akan makna dari firman Allah, dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihim. Saya yakin sudah jelas ini maknanya bagi para pembaca. Yang demikian itu, menjaga etika tadi itu semua, itu lebih suci pada hati kalian dan hati para istri Nabi. Wala yadhalu, ya. Dan tidak akan lupa, tidak akan hilang dari pikiran mereka, ya, para pembaca itu, annal mukhatabah bihadza, bahwa yang diajak bicara dengan ayat ini tadi, khairu rijalin, adalah orang-orang laki-laki terbaik, ra'ahum hadil wujudu, yang pernah disaksikan oleh alam semesta ini. Ingat, ya, dzalikum adharu liqulubikum, ini kitabnya guys, ya, ke sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu khairu rijal. Lu sahabat Nabi itu saja lo sing paling apike wong, iku dikongkon hati-hati nang garwane Nabi. Terus sing dikongkon hati-hati mana garwane Nabi, istri Nabi yang perempuan terbaik. Wahum yulzamuna, mereka itu diharuskan dihada dengan ini, dengan aturan ini. Kamu jangan jangan ada ikhtilat dan seterusnya. Hati-hati dengan para istri Nabi, ya, menjaga sikap dengan ma'anisain, bersama para wanita. Hunna, di mana para wanita itu khairu man syahadat, adalah wanita terbaik, syahadatis samawati wal ardu minan nisa, yang pernah disaksikan oleh langit dan bumi. Siapa? Istri Nabi. Lama anisain, bukan dengan wanita-wanita. Hunnaman, yaitu orang-orang na'lamu al-yawma, yang kita ketahui hari ini, dan andinillahi, yang begitu jauh dari agama Allah. Sing dikandani, yang dinasihati oleh ayat itu siapa? Para wanitanya adalah istri Nabi, itu orang terbaik. Tidak seperti wanita-wanita kita saat ini, yang begitu sembrono dengan ajaran Allah. Yang cowok-cowok sing dikandani siapa? Para sahabat yang betul-betul menjaga aturan Allah. Wahada, hal ini, ayat ini, aturan ini, wala syakka, tidak ragu lagi, sorihun, itu jelas, kulas sorahati, dengan sangat jelas, fi ilzamina, dalam mewajibkan kepada kita, bil iftirasi ala nisa, untuk menjaga para perempuan. Amal mutasahilun, adapun orang-orang yang bersikap gampangan, fa ini aku lahum, aku bilang pada mereka, tak kandani, saya nasihati, lastum khairan min rasulillah, kamu itu tidak lebih baik dari Rasul, kamu itu bukan orang baik, bukan orang terbaik, Rasul itu sudah orang terbaik. Walaisat nisa'ukum khairan min nisa'i, dan istri-istri kamu, wanita-wanita kamu itu tidak lebih baik dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Walaisa rijalukum, dan orang-orang laki-laki kalian di sekitar kalian, laisa itu tidak ada, lebih iffah, lebih menjaga diri, min ashabi Rasulullah, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahairun kasirun, maka kebaikan yang banyak dan jika begitu, antah tarisu, untuk kalian menjaga, wasyarun azimun, dan kejelekan yang agung, antuh milu, jika kalian mengabaikan dan membiarkan mereka tidak dalam penjagaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.